Iya. Oh, bos. Oke. Bung, Siap, bos. Ini untuk hari ini, bos. Oke, bos. ya mudah-mudahan bos senang dengan hasil kita. Oke. Ntar saya sampein sama ayah saya ya. Oke. Oke. Makasih ya. Makasih, bos. Sama-sama, Hati-hati ya, bos. bos. Itu siapa? Mas Dewo kenal? Nanti Mbak Sasha juga tahu. Tuh kan, bosnya datang, Bos. Hormat. Bang, Siap, bos. Nah, ini bos, setoran hari ini. makasih semuanya. Siap, bos. Hati, bos. Kamu tunggu di sini dulu ya. Cuma ada segitu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Fisya? Fisya? Mas Dewo, tadi tuh apaan sih? Kenapa orang-orang itu ngasih uang ke Mas Dewo? Kamu kan sering nanya soal latar belakang aku. Kamu baru aja lihat semuanya. Maksudnya? Aku tinggal di daerah sini. Salah satu pekerjaan aku ya nagih-nagihin uang keamanan. Ayahku penguasa preman di sini. Dan ibu aku yang pernah aku ceritain ke kamu itu sangat ditakutin kawasan ini. Semua pedagang, semua preman di sini mesti ngasih uang keamanan ke keluarga aku. Aku sebenarnya nggak butuh pekerjaan lain. Cuman karena aku suka ngurus tanaman, dan ya aku pengen punya uang dari kerjaan yang halal. Jadi kalau siang aku suka ngurusin kebun orang. Tapi kamu jangan bilang sama ayah aku. Ayahku nggak tahu. Kamu jangan takut. Alasan aku ngajak kamu ke sini itu buat ngasih tahu kalau setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Dan kita harus bisa nerimanya.
Dan yang terpenting, aku mau bilang sama kamu. Aku nggak bisa ngelepasin ini semua. Kalau aku ngelepasin ini semua, berarti aku harus ninggalin ibu aku. Aku anak satu-satunya. Aku nggak bisa ngancurin hati ibu aku seperti itu. Tapi beda sama kamu. Memang mantan suami kamu tuh mengecewakan. Tapi kamu sendiri yang mengikat diri kamu dengan kecewaan. Gak ada yang mengikat kamu selain diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa move on. Aku tahu. Kamu pasti bisa. Setiap manusia itu pasti punya masa lalu. Dan kita harus bisa nerimanya. Memang mantan suami kamu tuh mengecewakan. Tapi kamu sendiri yang mengikat diri kamu dengan kecewaan. Gak ada yang mengikat kamu selain diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa move on. Aku tahu. Kamu pasti bisa. Ada apa, Lala? Apa yang bisa saya bantu? Maaf, Pak. Saya ingin melaporkan sesuatu. Kamu mau melaporkan apa? Soal Dokter Alif, Pak. Emang kenapa dengan Dokter Alif? Masuk. Maaf, Dok. Mengganggu sebentar. Oh, nggak apa-apa, Pak. Duduk dulu. Oke, kenapa, Pak? Ada apa? Saya ingin bicara tentang satu masalah yang sangat serius, Dok. Sebenarnya saya ingin bicara langsung sama Pak Habibie. Tapi saya pikir lebih baik saya bicara sama dokter dulu. Karena masalah ini sangat sensitif, Dok.
Lala, Oh, iya, Bu. saya dengar kamu yang laporin dokter Alif. Iya, Bu. Bukti-buktinya mana? Terus saya bisa percaya laporan kamu dari mana? Bukan cuma saya aja kok, Bu. Teman saya yang lain juga. Saya panggilin dulu ya, Bu. Iya, Bu. Loh, kamu juga ngelapor dokter Alif? Tumben banget. Datang-datang nggak nelpon dulu. Ya soalnya ini dadakan, Syah. Gue ada kabar yang keren banget dan heboh banget. Oh iya, apa tuh? Mending kita ngobrol sambil nyemil. Dapur. Nah, lu ingat nggak waktu itu ada tetangga gue yang mesen minuman herbal? Ada lagi yang mesen banyak. Jadi ternyata minuman herbal kita itu udah nyebar di daerah rumah gua. Oh iya? Iya. Nggak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Tapi lumayan lah. Lihat nih. Tuh. Nih, coba. Hal ini mah banyak. Ya kan? Jadi gimana? Kita mesti gimana? Soalnya kalau misalnya lo nggak mau lanjutin, ya gue bilang sama mereka kalau kita udah nggak jalan lagi. Gue nggak bisa ngelakuin sendiri soalnya. Ya, ini tuh agak ribet sih, soalnya kan kita homemade ya. Tapi menurut gue ini kesempatan yang bagus banget, Hel. Jangan dilewati. Ya Kan ya, setuju. Nggak ada makanan lain yang bisa dikunyah selain roti. Ini ada nih, tadi baru gue panasin, tadinya mau gue makan. Oh, udah boleh dia makan. Enggak apa-apa. Buat Rahel aja. Gue masih kenyang. Thank you, sarangyo Rivisha. Ner, cakamanku tadi itu saya. Gunting capit. Kapas. Gimana dok? Operasi tadi? Pasti yang terbaik dong ya kan? Iya. Operasinya berhasil. Cuman itu bukan operasi terbaik yang pernah saya lihat. Saya nggak sependapat dok. Tapi anyway dok, itu berarti dokter udah bisa dong rekomendasiin saya. Ya ngelihat hasil operasi tadi, terus cepet tadi, sesulit tadi. Soalnya kasihan dok, banyak rumah sakit yang nunggu saya loh.
Iya. Sebentar lagi kan saya ada rencana mau ketemu dengan BOD. Dan melihat kinerja kamu tadi, ya saya punya rencana untuk kasih rekomendasi saya buat kamu. Emang udah waktunya berarti dok, ya kan? Tapi ingat ya, operasi itu bukan masalah cepat atau lambatnya. Tapi apakah operasi itu berhasil untuk menyembuhkan pasien? Ya, tapi kecepatan juga dihitung dok. Tapi saya bakal ingat itu kok, tenang aja dok. Oke. Ya halo? Chandra, lagi sibuk nggak? Enggak sih, kenapa? Kabel charger saya nggak ada. Ketinggalan di mobil kamu nggak ya? Ya enggak deh. Yakin? Yakin kok. Jadi waktu sebelum aku balikin beauty case kamu, aku ngecek semuanya. Tapi nggak ada tuh kabel chargeran. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah. Makasih. Salsa ya? Iya dok. Kalian temenan? Ya bisa dibilang gitu dok. Kenapa emang? Dokter nggak suka ya kalau saya temenan sama dia? Enggak, saya nggak masalah kok. Saya malah seneng. Cuma saya mau bilang, Salsa itu sekarang kondisinya lagi agak rapuh. Kalau bisa ya, jangan ngecewain dia. Dokter berlebihan banget sih. Saya tuh cuma temenan kok dok, nggak lebih. Dan kayaknya saya juga cocok lah sama dia. Kita tuh kayak beda dunia gitu lah, nggak nyambung. Liv, gue mau ngomong sama lo. Saya mau bicara sama Liv. Oh, bilang dong mau bicara pribadi. Kan tadi nggak bilang. Ya dok, saya permisi. Ada apa sih? Soal Deo, Liv. Kenapa dia? Jadi gini, sebelumnya gue mau minta maaf dulu sama lo nih. Jadi teman gue itu kenal Dewo karena dia dikenal sama pembantunya. Terus pembantunya curiga sama Dewo. Akhirnya ditelusurin lah siapa Dewo itu. Dan lo tahu, rumahnya itu Bronx banget, men. Dan dia prema di daerahnya. Modus kejahatannya itu, dia juga tukang kebun. Terus ngambilin semua barang berharga di tempat dia kerja. Serius nih? Serius, jadi gue tahu dia sekarang perhiasan Nela kemana. Gue langsung hubungin dia sekarang deh. Soalnya gue juga nggak bisa langsung nuduh aja, gue harus pastiin bener-bener. Nggak diangkat lah ya. Aduh, dikunci lagi. Yang harusnya ngerasa nggak enak itu dokter Surya, bukan dokter Alif.
Jadi, jangan sampai dokter kayak gitu tuh merusak hari-hari dokter. Oke? Masuk. Ada hal yang harus saya sampaikan, Dok. Apa? Rumor tentang dokter kayaknya makin serius deh, Dok. Papa udah tahu sekarang. Dan bentar lagi bakal ada rapat darurat dewan. Rapat darurat dewan? Iya. Emang udah sampai seserius itu ya? Jadi ada 2 karyawan yang melaporkan kalau dilecehkan sama dokter. Tapi saya tetap yakin kok kalau dokter Alif tuh nggak bersalah. Dan semua laporan ini tuh nggak benar. Saya lihat sendiri, Dok. Dokter Surya itu ngasih uang ke salah satu karyawan itu. Tapi saya nggak punya buktinya. Saya bakal bantu dokter kok di rapat dewan kali ini. Saya janji. Makasih. Jadi sekarang kalau kakak ke rumah Fisya tuh harus ngendap-ngendap kayak maling ya? Syah, kakak tuh nggak perlu kayak gitu, Kak. Kakak tuh selalu welcome di sini. Pintu di sini tuh selalu terbuka buat kakak. Kakak mau kesini kapan aja tuh boleh. Maafin aku ya, Kak. Kemarin-kemarin itu emang, ya aku lagi banyak pikiran. Jadinya aku ngomong gak difilter. Tapi aku sama sekali gak pernah ada maksud buat ngusir kakak dari rumah ini. Maafin kakak juga ya. Kakak kebawa emosi. Kakak balik lagi ke sini ya. Aku kangen. Kakak juga kangen, Syah. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya ini yang terbaik untuk kakak. Kakak tuh gak mau bergantung sama kamu. Kamu udah berkeluarga, udah ada suami, udah ada anak. Kakak pengen hidup mandiri. Jadi kayaknya kalau kakak tinggal di rumah Umi lagi, itu bisa bantu kakak untuk nyari jati diri kakak lagi. Ya udah, kalau itu memang keputusan kakak, bisa dukung. Tapi kakak harus ingat, kakak itu nggak pernah sendiri ya. Ada Fisya. kamu juga ingat, kita tuh bersaudara. Nggak mungkin ada yang bisa misahin. Kangen kakakku. Kangen banget. Kakak sering kesini ya, tapi ya. Atau kamu yang sering main ke rumah Umi? Enggak, kakak aja. Kamu aja. Kakak. Kita harus berhati-hati menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat. Kita punya bukti, laporan 2 orang karyawan. Iya, betul. Dan kita harus selidiki itu. Saya sangat menganggap serius laporan ini. Saya tidak bilang kalau laporan itu tidak benar. Tapi saya minta kita selidiki lagi lebih jauh, sambil kita tidak boleh menutup mata atas integritas yang sudah lama ditunjukkan oleh kolega kita ini. Dr. Alif sudah lama bekerja di rumah sakit kita. Dan pastinya kita tahu beliau karakternya seperti apa. Tapi kita harus mengutamakan laporan ini.
Karena saksinya bukan satu orang, melainkan ada 2 orang. Dokter Sarah tahu akibatnya kan? Kalau sampai berita ini kesebar keluar. Ya berarti kita kesampingkan saja gitu proses penyelidikannya, begitu? Dokter Sarah masih muda, masih perlu banyak pengalaman. Pak, saya juga salah satu BOD di sini. Saya berhak dong untuk mengeluarkan pendapat saya. Kita hargai pendapatnya. Tapi bukan berarti kita tidak punya pendapat lain. Dokter Alif, apakah dokter ingin menyampaikan sesuatu? Saya nggak kenal dengan mereka. Saya nggak tahu juga kenapa mereka melaporkan saya. Ya, pasti saya nggak pernah melakukan hal itu. Ke mereka atau siapapun itu. Saya bisa percaya ini sebuah kesalahan kalau cuma 1 orang yang melapor. Tapi ini ada 2 orang. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Silakan aja lakukan penyelidikannya. Tapi kalau berita ini sampai tersebar di luar, rumah sakit ini pasti akan terpukul. Loh sebenarnya itu tentang menguak kebenaran atau tentang citra rumah sakit? Seperti saya bilang tadi, Dokter Sarah masih muda. Masih perlu banyak pengalaman. Papa yang lebih kenal duluan Dokter Alif. Dokter Alif ini udah lama loh Pak kerja di rumah sakit ini. Kita tidak pernah bisa kenal seseorang. Seseorang bisa menunjukkan sikap yang berbeda di tempat yang berbeda. Saya bukan menuduh Dokter Alif seperti itu. Tapi pada kenyataannya, ya kita benar-benar tidak pernah kenal dengan seseorang. Ya tapi kan kita harus tetap proses penyelidikan ini Pak. Dokter Alif berhak atas itu. Ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Saya melihat Dokter Surya memberikan uang kepada salah satu karyawan di rumah sakit ini. Apa dokter punya bukti? Itu saya nggak punya buktinya. Percuma saja kalau tanpa bukti. Apa Dokter Sarah yakin hal ini bukan karena kedekatan Dokter Sarah dengan Dokter Alif? Maksud Bapak apa? Ya, saya tahu Dokter Sarah dan Dokter Alif sangat dekat. Bahkan sampai mau membuat klinik bersama. Dewan akan melakukan keputusan yang terbaik berdasarkan suara yang terbanyak. Dokter Alif, boleh saya minta keluar sebentar? Biarkan para dewan berdiskusi internal di antara mereka. Ya. Permisi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah hubunganku dengan Kak Salsha sudah kembali baik. Bimbinglah Kak Salsha agar kuat menghadapi ujian yang dia hadapi. Dan juga untuk suami hamba, hanya Engkaulah yang maha mengetahui. Aku minta petunjuk-Mu ya Allah, apa yang harus aku lakukan terhadap suamiku. Berilah petunjuk mana yang benar dan mana yang bukan. Amin.
permisi. Kamu? Iya Mbak, saya Rio Mbak. Yang kemarin bantuin Dewo kerjain tanaman di sini Mbak. Iya, kenapa ya? Saya cuma mau ngasih tahu Mbak kalau Dewo kecelakaan Mbak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Terus orangnya di mana sekarang? Sekarang Dewo di rumah sakit Mbak. Tapi saya nggak tahu harus kemana lagi Mbak. Saya nggak kenal keluarganya Dewo Mbak. Aduh, ya udah tunggu bentar ya. Saya ambil tas dulu bentar. Iya Mbak. Masuk. Dok, ditunggu di ruangan meeting. Para Dewan ingin ketemu dokter. Terima kasih. Saya mewakili para dewan yang sudah membuat keputusan untuk Dr. Alif. Keputusan kami adalah memberhentikan Dr. Alif dari rumah sakit ini. Jadi nggak dilakukan penyelidikan? Proses penyelidikan tetap ada. Sementara kami harus mengambil tindakan. Karena beratnya tuduhan terhadap Dr. Alif. Kami para dewan harus memikirkan yang terbaik buat rumah sakit ini. Untuk beberapa hari ke depan, Dr. Alif bisa datang ke rumah sakit ini untuk mengambil barang-barang dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah dokter berikan terhadap rumah sakit ini. Oke. Sekali lagi ingin saya tegaskan. Saya nggak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadap saya. Mbak, permisi, maaf. Saya mau nanya, pasien korban kecelakaan namanya Dewo, di mana ya? Oh, pasien korban kecelakaan ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Namanya Dewo ya, Mbak? Iya, sebentar ya. Kalau IGD di mana? Oh, di sana, Bu. Oh ya. Sasya, ngapain ke sini? Oh, nyariin saya ya? Saya nyari Dewo. Dia habis kecelakaan, katanya dibawa ke sini. Kecelakaan? Iya, makanya kamu bisa bantuin saya nggak? Cariin dia di mana? Kamarnya saya nggak tahu di mana. Ya udah, kamu tunggu sini. Biar saya cari di IGD ya. Iya. Sayang Bobo ya. Papa, Mama jangan berantem. Nggak berantem kok. Papa baik. Papa sayang Mama. Mama jangan marah lagi ya. Sayang Bobo, merem. Merem sayang. Masih melek, merem sayang. Chan, gimana? Aku udah cek semua pasien, gak ada yang namanya Dewo. Kamu yakin dia dibawa ke rumah sakit ini? Iya, katanya dia kecelakaan terus dibawa ke sini. Kamu yakin udah cek semua? Aku udah cek semua, gak ada yang namanya Dewo. Apalagi yang kecelakaan, gak ada. Terus di mana? Saya dengar-dengar kalian ngomongin Dewo ya? Iya, kamu kenal. Dia kecelakaan terus dibawa ke sini katanya. Saya udah cek semuanya dok, tapi nggak ada. Tapi maaf sebelumnya, Alif udah ngomong sama kamu tentang Dewo? Belum, ngomong apa? Ya udah, kamu pulang sekarang ya. Cek rumah kamu. Ah, emang kenapa sih? Ada apa? Udah cepet-cepet pulang sekarang, cek rumah kamu ada yang hilang apa enggak. Ya udah sih, biar aku antar kamu ya ke rumah Umi. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek banget kelihatannya. Iya, hari yang panjang.
Ya udah kalau gitu aku ambilin minum dulu ya. Mau? Ini, hati-hati masih agak panas. Ya, makasih. Ini aku bikinin jamu buat detox. Masih panas ya? Ada yang mau aku cerita sama kamu. Tapi aku mandi dulu ya. Oh ya udah, oke. Isya boleh ngomong sesuatu? Aku juga ada yang mau bilang sama kamu. Mas Alif aja duluan nggak apa-apa. Kamu aja, Fisya. Soalnya yang mau aku bilang sama kamu tuh agak panjang. Oke. Sebenarnya Fisya itu cuman kepikiran aja. Kan Mas Alif pernah bilang kalau Mas Alif itu mau punya keluarga yang besar. Nah, Fisya juga sadar kalau Fisya banyak kekurangan. Ya contohnya, Fisya paling nggak bisa dan Mas Alif juga paling nggak suka sama masakan Fisya. Nah, kalau nantinya keluarga kita tambah besar, nanti bisa ada yang masak buat Mas Alif. Maksudnya anak kita yang masakin buat aku gitu? Enggak. Keluarga tambah besar itu kan nggak selalu berarti anak. Bisa juga istri. Istri? Iya, kalau Mas Alif ada istri lagi kan, nanti dia bisa memenuhi kebutuhan Mas Alif yang Fisya nggak bisa penuhin. Maksud kamu apa sih? Fisya cuma mau ngomong aja. Ngomong apa? Ya, Kamu mau ajak ribut? enggak, aku bukan maksudnya mau cari ribut. Tapi Fisya cuma mau bilang aja sama Mas Alif kalau Fisya itu nggak keberatan kalau bentuknya seperti itu. Kamu tuh ngomong apa sih? Fisya cuma mau... Udah Fisya ya. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Aku sekarang ini capek. Dan aku nggak mau gara-gara masalah ini, aku sampai kepancing emosi.
Gimana sih? Dia yang hilang nggak? Kayaknya sih enggak. Tapi kayaknya aku harus cek lagi nih. Kamar kamu cek kembali. Aduh, ada perhiasannya Umi. Ya Allah, hilang semua, Chan. Astagfirullahaladzim. Yang pasti saya doain dok ya, orang yang ngejebak dokter itu dapat balasan yang setimpal. Saya yakin Allah tuh nggak tidur. Keadaan Visya gimana? Gimana apanya? Soal apa yang terjadi sama dokter Alif? Emang dokter Alif kenapa? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu mengenai apa yang kamu bilang sama aku kemarin. Kalau aku boleh menikah lagi. Kalau memang suster itu dilecehkan oleh Surya, buktikan, bawa dia ke sini.